badahmu, hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Aku dengan tempat ibadahmu, kau dengan tempat ibadahmu. Berjalanlah di atasnya dengan damai. Jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Cengkrama tak meninggikan, obrolan tak membelah. Hidup dengan aman dan tentram di sepanjang siang dan malam. Halo semuanya, bagaimana puisi tadi? Sungguh menarik bukan? Nah, itu merupakan salah satu contoh puisi yang berjudul Toleransi dan Kedamaian. Adapun makna dari puisi tersebut adalah tentang toleransi beragama di Indonesia. Apa saja agama resmi di Indonesia? Agama resmi Indonesia ada 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen Katolik, yang ketiga adalah Kristen Protestan, yang keempat adalah Buddha, yang kelima adalah Hindu, yang terakhir adalah Konghucu. Nah, adapun perbedaan tersebut tidak membuat kita menjadi terpecah belah, melainkan perbedaan tersebutlah yang membuat kita menjadi satu. Lalu apa benar adalah puisi nasional? Ya, benar. Setiap tahunnya pada tanggal 28 April kita memperingati Hari Puisi Nasional. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk memperingati kematiannya ataupun meninggalnya penyair terkenal Indonesia, yaitu Chairil Anwar. Nah, teman-teman bisa melihat foto dari Chairil Anwar itu sendiri. Beliau dikenang oleh penggemarnya dengan karya dan juga jasanya yang luar biasa. Berkat dedikasinya di bidang sastra, beliau dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45. Chairil Anwar juga menunjukkan bahwa puisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menuangkan opini, aspirasi, ataupun ungkapan-ungkapan menjadi karya yang dapat dinikmati tanpa menghilangkan maksud dan tujuan. Nah, sebagai penerus bangsa, kita harus melestarikan ataupun menghormati apa yang telah beliau lakukan. Nah, apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah kegiatan ini sendiri. Adapun tema yang kami angkat dalam kegiatan ini yaitu perbedaan menjadi alasan kebersamaan kita. Yang dimana tema ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Kevin. Selamat memperingati Hari Puisi Nasional. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah arti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan membuat kita menjadi lebih kuat, perbedaan membuat kita menjadi lebih merasakan tali persaudaraan, dan perbedaan membuat kita menjadi lebih teguh dalam pendirian kita. Begitulah sekiranya tema kami, di mana tema kami yaitu perbedaan menjadi alasan kebersamaan kita. Lalu, bagaimana perbedaan bisa menjadi alasan kebersamaan? Simpelnya, coba teman-teman bayangkan, apabila semua orang di negeri ini menjadi dokter, siapakah yang akan menjadi pasiennya? Sebagai makhluk sosial, kita memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Perbedaan ini juga dibutuhkan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia. Tak hanya dokter dan pasien, tetapi profesi lain seperti TNI, polisi, pengrajin, tukang bersih jalanan, dan lain-lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Sama halnya dengan perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dengan saling menghargai, kita bisa membuat perbedaan menjadi alasan kebersamaan kita. Begitulah kira-kira gambaran tema yang kami bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang tema kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pembacaan puisi. Terdapat 2 puisi yang telah kami sediakan untuk teman-teman dengar ataupun teman-teman baca. Indonesiaku bersedih. Dari Sabang sampai Merauke, Sumatera hingga Papua, membentang ribuan gugusan gunung, miliaran butiran pasir, dan ratusan ribu hektar hutan hujan. Luasnya negeriku, indahnya budaya di dalamnya, negeri Indonesia. Hamparan luas lautku, indahnya hutan dan hijau, Indonesia. Sungguh indah bunga-bunga di taman, memberikan kehidupan yang berwarna. Sungguh indah negeriku Indonesia, dengan segenap perbedaan
Negara ini begitu kaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak dilestarikan? Mengapa kita tidak mempertahankan? Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini kebudayaan kita. Kita hidup tumbuh dalam negeri tercinta ini. Kini saatnya kita untuk saling bersatu, saling menjaga, saling melestarikan agar budaya kita terus kekal dan abadi. Perbedaan. Apa itu perbedaan? Jalan untuk menghancurkan, pintu untuk menjerumuskan, atau saling meninggikan derajat? Apa itu perpisahan? Kelemahan yang lain? Pembutaan hati nurani? Atau bahkan sarana ego diri? Teman, perbedaan adalah kelengkapan. Perbedaan adalah saling mempersatukan. Perbedaan adalah kemenangan. Belajar darinya bahwa tanpa ada perbedaan, hidup takkan terasa indah, takkan berkesan. Tak perlu menegakkan kepala untuk merendahkan yang lainnya. Indonesia bukti keberagaman, bukan tempat berselisih paham. Kita hidup di tanah sejarah, tanah para sultan dan raja. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik kita generasi baru. Wahai para pembawa berita, berbeda golongan dan agama, Islam, Hindu, Kristen, Buddha dan Konghucu, bersatu dalam Nusantara untuk negeri makmur dan sentosa, berdasarkan asas ketuhanan, bertapak berkat perjuangan, bersyukur lewat perbedaan, berdamai dengan segala perbedaan. Bak mentari saat fajar, sang rembulan kala senja, ragam warna menaungi Nusantara. Hendaklah dapat selalu kita menjaga. Sungguh puisi yang sangat bagus, bukan? Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Semoga arti dan maknanya dapat ditangkap ya. Adapun kesimpulan kegiatan ini agar masyarakat saling menghargai dan juga menghormati adanya perbedaan. Apa yang telah diperjuangkan pahlawan kita di zaman dahulu harus kita jaga. Pahlawan itu berkorban agar Indonesia hidup damai, bukan karena agama Islam, bukan agama Kristen, Buddha, dan lain-lain, tapi untuk Indonesia, yaitu untuk kita semua, tanpa terkecuali, mau agama apapun dia. Sekian dari kegiatan kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Badewan Terus sekaligus ketua dari kelompok ini izin undur diri. Terima kasih.